dari Ufuk Timur, Tamnisan Tem Siwulut bersatu untuk satu kekuatan. Berjumpa lagi dengan saya Sarda Jasveni dalam Parimanta News minggu pertama bulan September tahun 2022. Berikut liputannya. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI Mtir Opsla mendampingi Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP Mtir Opsla menyambut kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 di dermaga Lantamal 14 Sorong. Tampak hadir pada acara tersebut pejabat utama Koarmada 3, pejabat utama Lantamal 14, TNI Polri, Forkopimda Kota Sorong, Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 3 Nyonya Yuwanita Irfansyah, Ketua Korcap 14 Daerah Jalas Nasri Armada 3 Nyonya Anik Imam Musani, serta pengurus daerah Jalas Nasri Armada 3. Kapal ini merupakan kapal jenis bantu rumah sakit sepanjang 124 meter, merupakan hasil karya anak bangsa PT PAL Surabaya KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo, masuk dalam jajaran satuan kapal bantu Koarmada 3 yang memiliki fungsi asasi dalam rangka mendukung layanan kesehatan di darat, laut, dan udara, serta mendukung operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Jalas Nasri Koordinator Cabang 14 Daerah Jalas Nasri Armada 3 memperingati acara puncak HUT ke-76 Jalas Nasri yang jatuh pada tanggal 27 Agustus 2022, ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Korcap 14 Daerah Jalas Nasri Armada 3 Nyonya Anik Imam Musani didampingi Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani selaku pembina Jalas Nasri Korcap 14 Daerah Jalas Nasri Armada 3. Untuk selanjutnya pemotongan tumpeng diberikan kepada anggota Jalas Nasri termuda. Dalam sambutan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono selaku pembina utama Jalas Nasri yang dibacakan Komandan Lantamal 14, Jalas Nasri dibentuk dan berdiri dengan visi mulia, yaitu mewujudkan istri prajurit TNI Angkatan Laut yang berbudi setia dan mandiri. Niat dasar yang sangat luhur ini telah mendorong setiap anggota Jalas Nasri untuk memberikan sumbangsi tanpa pamrih. Lebih lanjutnya, tugas ibu-ibu Jalas Nasri sungguh berat, karena di pundak ibu-ibu dituntut harapan untuk mampu menciptakan keseimbangan dan mengatur kestabilan rumah tangga, mendidik putra-putri, maupun sebagai istri pendamping suami sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, terutama di dalam menunjang keberhasilan melaksanakan tugas pokok, bukan saja karena gigih dan tangguhnya mereka bekerja, akan tetapi karena ada ibu-ibu yang telah mendoakan dan mendampingi. Di akhir kegiatan puncak HUT Jalas Nasri, Komandan Lantamal 14 memberikan kejutan kepada Jalas Nasri berupa setangkai bunga mawar. Kepala Keuangan Wilayah Kakuwil Lantamal 14 Sorong, Letkol Laut Suplai Hasan Santosa SE, diwakili oleh Kepala Keuangan Akuntansi Kaakun Lantamal 14 Sorong, Letkol Laut Suplai Supriyono SEMM, memimpin acara tasyakuran dalam rangka peringatan Hari Korps Suplai tahun 2022 yang dilaksanakan secara sederhana dan hikmat di ruang Vikon Lantamal 14. Korps Suplai merupakan salah satu kecabangan TNI Angkatan Laut yang diwajibkan memiliki kemampuan dasar dalam prosedur administrasi. Selain itu dapat memahami bagaimana tugas mengelola keuangan dan perbekalan yang benar, memahami masalah kesekretariatan, memahami administrasi personil, tahu akan tugas Departemen Logistik di KRI, serta memiliki pemahaman mendalam mengenai disiplin ilmu ekonomi. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong melaksanakan kegiatan Coffee Morning dalam rangka mempererat silaturahmi dan sinergitas dengan awak media Sorong di ruang hening Mako Lantamal 14. Kegiatan Coffee Morning ini dihadiri langsung oleh Lantamal 14, Laksamana TNI Imam Musani SEMSI Mtir Opsla, Wadan Lantamal 14, para asisten dan Lantamal 14, dan perwakilan media televisi, radio cetak, dan online yang berada di Sorong Raya. Kegiatan diawali dengan sambutan Komandan Lantamal 14, dilanjutkan paparan Asopsda Lantamal 14 mengenai rangkaian kegiatan HUT TNI Angkatan Laut secara serentak di Indonesia, di antaranya kegiatan doa bersama dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, ketahanan pangan, bakti kesehatan berupa donor darah, kitanan gratis dan pengobatan gigi, program laut bersih di Pulau Sop. Dan Lantamal 14 juga menyampaikan dalam sambutannya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selama ini telah membantu pemberitaan Lantamal 14
sehingga berdampak positif terhadap TNI Angkatan Laut. Kehadiran Maning ini adalah sebagai tindak lanjut hubungan yang selama ini sudah terjalin dengan baik agar bisa lebih ditingkatkan. Di akhir acara pembukaan dilanjutkan dengan foto bersama awak media dan pejabat Lantamal 14 di lobi Mako Lantamal 14. Dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut ke-77, keluarga besar Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong menggelar doa bersama yang dilaksanakan di Masjid Al-Fatah, Mako Lantamal 14. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Komandan Lantamal 14, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTR Opsla, Wadan Lantamal 14, para asisten dan Lantamal 14, para Kadis Kasatker, prajurit PNS Lantamal 14 beserta jajaran. Acara diawali dengan zikir, dilanjutkan doa bersama yang dipimpin Kadis Minpers Lantamal 14. Sedangkan prajurit Lanal Morotai melaksanakan doa bersama bertempat di Musola Al-Huda Lanal Morotai. Begitupun Lanal Ternate juga melaksanakan doa bersama di Musola Lanal Ternate dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut. Dalam rangka menjalin sinergitas dan kerjasama, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTR Opsla, didampingi Aslok, Asrena dan Lantamal 14, serta Kadis Faslan Lantamal 14, melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Papua Field Manager PT Pertamina. Kedatangan Komandan Lantamal 14 disambut oleh Kepala PT Pertamina Kota Sorong, Muslimin Nugraha beserta para direksi. Dalam pertemuan tersebut, Lantamal 14 mengucapkan terima kasih atas sambutan dari jajaran Pertamina dan berharap kunjungan sekaligus silaturahmi ini dapat semakin meningkat kerjasama antara Lantamal 14 dan Pertamina yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Senada dengan itu, Kepala PT Pertamina Muslimin Nugraha menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Komandan dan jajaran Lantamal 14. Dengan adanya pertemuan seperti ini dapat meningkatkan koordinasi guna meneruskan kerjasama yang telah terjalin. Demikianlah Parimanta News dalam rangkuman minggu pertama bulan September tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parimanta News setiap minggunya. Jale Seva, Jaya Mahe.